Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru, siswa dapat melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca, siswa mampu menyusun dan menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati teks dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi. Yang keenam, dengan tanya jawab, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Baik anak-anak, inilah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini, kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerak tersebut. 1. Peganglah bola dengan tangan kanan. Kemudian, lakukan gerak berjalan 2 langkah. Selanjutnya, lakukan gerakan meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Perhatikan gambar berikut ini. Selesai latihan, jangan lupa melakukan pendinginan. Setelah itu, kalian dapat melanjutkan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. Yang A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang gambar pertama adalah listrik yang dicolokkan ke arus listrik, maka akan berubah menjadi energi panas. Yang gambar kedua yaitu gambar penanak nasi yang sedang dicolokkan ke arus listrik, kemudian akan berubah menjadi energi panas. Yang B, perubahan energi listrik
menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, gambar pertama itu contohnya kipas angin. Terjadi energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua contohnya gambar blender. Ketika dialirin arus listrik, maka akan berubah menjadi energi gerak. Yang C, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api. Timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya gambar yang Perhatikan dua gambar tersebut. Contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi panas, anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut. Yang D, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Perhatikan kedua gambar tersebut. Ada seorang anak yang sedang memainkan drum. Maka ketika drum dipukul, maka akan menimbulkan bunyi. Yang kedua adalah gambar kentongan. Ketika kentongan tersebut diketuk, maka akan menimbulkan energi bunyi. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Anak-anak dapat mempelajari dengan membaca buku. Kalian telah mempelajari informasi tentang perubahan energi. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari kepada teman dan orang tua kalian. Sekarang, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Pada tubuh kita terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Makanan diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah oleh tubuh menjadi energi gerak. Yang nomor 2, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik, penanak nasi listrik, dan kompor listrik. Ketika setrika listrik itu dialiri arus listrik, maka akan berubah menjadi panas. Sama dengan penanak nasi listrik dan kompor listrik. Yang nomor 3, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Pada saat menyalakan kipas angin, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, saat kita berolahraga, maka energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan kita. Yang nomor 5, saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Pada saat memainkan rebana, terjadi perubahan energi gerak dari tangan menjadi energi bunyi pada rebana. Baik, itulah anak-anak dari kelima soal dan jawabannya.
Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-murid menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Coba kalian tuliskan pendapatmu di kertas atau di buku tugas kalian masing-masing ya. Kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Apa saja yang kamu lakukan terhadap orang yang menggunakan energi dengan tidak baik? Kalian tuliskan di buku tugasmu sebagai tugas hari ini. Baik anak-anak, itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, energi gerak itu dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Yang kedua, energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Yang ketiga, tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Yang keempat, senam irama dapat dilakukan dengan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Yang keenam, perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketujuh, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, magicom, dispenser, dan lain-lain. Yang kedelapan, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, dan mixer. Yang kesembilan, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya kompor gas, lampu minyak, dan lain-lain. Yang kesepuluh, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika anak-anak menabuh drum dan contohnya anak-anak menabuh drum, petugas
juga Siskampling sedang memukul kentongan. Yang ke-11, kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Baik, itulah anak-anak kesimpulan terkait dengan pembelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran kedua. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang bergizi. Sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.